Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Alisti Komodomili dengan NIM A01422006 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer. Jadi, tujuan saya untuk membuat video ini untuk mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Himansyah Gani, MKOM. Nah, di sini saya akan mengangkat judul topik, yaitu perancangan sistem QR Code berbasis web pada proses pengolahan data perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini ada poin permasalahan dari topik yang saya angkat, yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo saat ini menghadapi kendala dalam sistem pengolahan tata letak buku. Ketiadaan sistem penentuan lokasi buku yang sistematis menyebabkan mahasiswa kesulitan menemukan buku yang ingin dipinjamkan. Kondisi ini berdampak pada efektivitas layanan perpustakaan, di mana waktu banyak pelajar terbuang hanya untuk mencari tata letak buku. Bahkan tidak jarang mahasiswa gagal menemukan buku yang dibutuhkan meskipun buku tersebut sebenarnya tersedia di perpustakaan. Situasi ini juga meningkatkan beban kerja staf perpustakaan karena harus terus membantu mahasiswa mencari buku. Akibatnya, pemanfaatan koleksi perpustakaan menjadi tidak optimal dan berpotensi menurunkan minat mahasiswa dalam meminjam buku. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penentuan lokasi buku yang terstandar didukung informasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan. Nah, kita lanjut di tujuan penelitian dari judul saya. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem penentuan lokasi buku yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Gorontalo dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perpustakaan secara spesifik. Penelitian ini akan menganalisis sistem tata letak buku yang sedang berjalan, merancang sistem penentuan lokasi buku berbasis informasi teknologi yang memudahkan pelajar dalam pencarian buku, mengimplementasikan sistem standarisasi, penomoran dan kategorisasi rak buku, mempermudah proses pencarian. Nah, kita lanjut di urgensi atau manfaat dari penelitian ini. Nah, manfaat penelitian ini adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam menemukan lokasi buku yang ingin dipinjam dan meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam proses pencarian. Dengan tersedianya informasi tentang tata letak atau lokasi buku-buku di perpustakaan, mahasiswa dapat langsung menuju ke rak atau lokasi buku yang sesuai tanpa harus menelusuri seluruh rak yang ada di perpustakaan. Hal ini menghemat waktu dan upaya mahasiswa dalam mencari buku yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat menggunakan waktu secara lebih produktif, misalnya untuk belajar atau mengerjakan tugas lain. Nah, adapun penelitian terkait yang dalam waktu 3 tahun terakhir, ada beberapa jurnal. Yang pertama dari Kak Rizkiani Ade Putri, Tehusula Lilian, dan Kak Lilian Hajaratie dengan judul Sistem QR Code berbasis pada proses pengelolaan data perpustakaan di Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Dan yang kedua ada Kak Nur Hidayanti bersama kawan-kawan dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan menggunakan QR Code berbasis website. Dan selanjutnya ada sistem perpustakaan menggunakan QR Code pada SMP Negeri 6 Kempas berbasis web. Nah, tujuan dari beberapa jurnal yang tadi saya sebutkan, adapun yang pertama yaitu sistem informasi perpustakaan menggunakan barcode berbasis web bertujuan untuk menghasilkan sistem informasi perpustakaan yang menggunakan barcode dengan menggunakan metode pengembangan RAD, Rapid Application Development.
Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi perpustakaan yang dapat mempercepat dalam proses inventarisasi buku, pencatatan data pengunjung, dan pelayanan sirkulasi buku, serta kerusakan data. Sistem informasi manajemen perpustakaan ini nantinya akan dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan library JavaScript dan Cloud Firestore sebagai penyimpanan database. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu menghasilkan sistem informasi perpustakaan berbasis web dengan pemanfaatan teknologi QR Code untuk membantu proses pelayanan dan pengelolaan data perpustakaan SMP Negeri 6 Kempas serta mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini. Dan metode yang digunakan yaitu waterfall. Metode yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisis, desain, dan implementasi pada sistem. Kita mengambil contoh dari jurnal tersebut. Ada hasil penelitian yang dilakukan dimulai dengan komunikasi dalam bentuk wawancara dan ditemukan beberapa permasalahan dengan sistem yang sedang berjalan di perpustakaan pasca sarjana di Universitas Negeri Gorontalo yang menjadi objek penelitian, yaitu yang pertama, kesulitan yang dialami pengelola perpustakaan dalam merekap jumlah buku yang masuk atau tersedia di tiap tahunnya. Yang kedua yaitu kesulitan yang dialami pengelola perpustakaan dalam mencari kartu kontrol peminjaman. Yang ketiga, adanya kemungkinan kesalahan dalam menghitung jumlah rekapan buku per tahunnya. Yang keempat, adanya kemungkinan kesalahan dalam mendata buku yang dipinjam atau dikembalikan. Nah, perancangan ini telah dibuatkan sesuai tahapan-tahapan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat menjadi sistem yang sesuai harapan dengan gambaran atau desain yang telah dirancang. Maka dengan itu digambarkan suatu proses dan objek disebut dengan UML. Nah, observasi secara langsung dilakukan pada perpustakaan SMP Negeri 6 Kempas yang berlokasi di Jalan Pendidikan Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, dan berlangsung pada 18 November 2023. Pada tahap observasi ini didapatkan hasil yaitu profil, visi misi atau struktur organisasi tata kelola pada sistem transaksi perpustakaan yang sedang berjalan di SMP Negeri 6 Kempas. Mungkin hanya itu dari saya. Bila ada kurang salah kata dalam penyebutan nama maupun pemaparan materi, mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.